nanti ada 3 orang. Ini filenya nanti dikirim ke grup aja ya, Dil. Oh iya, Pak. Tak tolong. Nah, ini adalah kelompoknya ya. Umi dengan Rafsani. Iya, sekalian aja di absen. Umi ada Umi. Umi Kalsum. Rafsani Reki ada. Ada, Pak. Terus Aidil Farhan ada. Ada, Pak. Dengan Pak Anissa. Ada di Vanessa. Ada, Pak. Oke. Ahmad Aulia. Ada, Pak. Dan Gabriela Michelle. Gabriela Michelle ada. Ada, Pak. Oke. Terus Amanda Lailia ada. Amanda Lailia. Ada, Pak. Sama Wahyu Yuda. Hadir, Pak. Oke. Nurkolis Majid Ada, Pak. dengan Taskia Yasmin. Hadir. Musyarof. Ada, Pak. Musyarof sama Jeremia. Ada Jeremia. Jeremia ada. Oh ini belum, nggak ada nih Jeremia. Tapi masih aktif kan ya Jeremia? Bisa aktif, Pak. Iya. Maksudnya nggak keluar atau mengundurkan diri itu enggak ya? Jeremia Bernardin. Oke. Kemudian Wulansari. Ada Wulansari. Iya, Pak. Citra Nur Ada, Pak. sama Aksa Aufa. Hadir, Pak. Terakhir. Jeremia Bernardin ini masih ada ya teman-temannya di sini? Masih, Pak. Ya, berarti tetap ya Musyarof sama Jeremia. Berarti ini sudah ya, clear ya untuk pembagian kelompoknya. Kemudian acaranya ya mungkin ya. Coba Mas Adil. Acaranya di Acara acaranya apa? Pokok tata tertib dulu. boleh, Pak. Oke, tata tertibnya nih ya. Mungkin sama ya kayak praktikum-praktikum sebelumnya. Ini angkatan berapa nih berarti? 20 ya? Iya, Pak. Sudah pernah masuk lab? Sudah dapat praktikum gitu? Apa belum? Belum pernah. Yang Mungkin pernah kemarin Pernah sekali. semester Pernah semester sekali, Pak. sebelum UTS ya? Iya, cuma sekali itu, Pak. Oh, masuk sekali. Oh, yang itu ya, 1 hari aja itu ya? Praktikum 1 kali. Itu. 1 hari aja itu ya? Ya, benar-benar. Cuma 1 itu ya. Berarti belum dapat rangkaian praktikum sepenuhnya gitu ya? Di praktikum kimia organik atau analisa itu belum ya? Lagi bingung udah mulai pandemi ya, Pak. Iya. Masuk sehari. Ini masuk kelas aja belum pernah kan ya Bu ya? Oh, Angkatan daring ini. angkatan. Angkatan online. Ini ya, tertibnya kurang lebih sama. Dilaksanakan secara luring, kemudian pembuatan proposal, konstelasi, asisten, pelaksanaan, penyusunan laporan, responsif, dan seminar. Ya, nanti ini semua adalah rangkaian kegiatan praktikumnya ya. Jadi nanti tetap yang pertama diperhatikan adalah kesehatan dan keselamatan ya dari teman-teman sekalian, adik-adik sekalian ya. Tetap nanti kalau ada yang merasa kurang sehat atau tidak enak badan gitu ya, silakan diinfokan aja ke asisten gitu. Kemudian
nanti ada ini. Kalau misalkan tidak bisa mengikuti suatu acara praktikum gitu, nanti akan ada kebijakannya, ada kebijakan yang nanti bisa diikutkan ke klub lain gitu kan. Misalkan kita hari apa nih, Kamis ya, Kamis nggak bisa, lalu Jumatnya udah bisa gitu, nanti bisa ikut di hari Jumat seperti itu ya. Tapi ini case khusus ya, jangan mentang-mentang bisa seperti itu lalu blok gitu. Atau nanti bisa juga ikut ke yang namanya inhal. Jadi inhal itu ada 1 minggu ya, 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nanti akhir setelah semua acara terlaksana itu akan ada inhal. Jadi inhal fungsinya untuk menggantikan acara ya. Jadi acara yang belum Anda lakukan nanti akan dilakukan di terakhir itu. Seperti itu. Ya, tetap yang pertama kesehatannya ya, lalu keselamatannya juga perhatikan. Kemudian setiap praktikan diwajibkan mengikuti semua kegiatan praktikum. Sebelum melakukan praktikum, melakukan konsultasi ACC proposal ya. Nanti ada membuat proposal dulu, kemudian dikonsultasikan ke asisten untuk bisa dapat tanda tangan ya ACC. Nah ini kalau yang sama saya ini nanti di hari Selasa ya, maksimal hari Selasa siang jam 1 gitu. Jam 1 lewat silakan menghubungi saya untuk konsultasi seperti itu. Jam 1 siang ya, Selasa. Kemudian setiap praktikan harus mengisi daftar hadir ya di Spada. Ini tadi belum ada ya daftar hadirnya. Nanti saya isikan aja. Yang nggak datang Jeremia nih ya. Jeremia sudah ada ya. Oke, ini udah 18 soalnya. Kemudian setiap praktikan hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Nah, ini karena pagi masih bisa ya. Masih bisa. Menyerahkan proposal, kemudian laporan resmi praktikum sebelumnya. Ya, jadi misal di minggu kedua nanti praktikan sudah harus menyerahkan proposal dan laporan resmi dari praktikum pertama ya. Proposal praktikum kedua yang sudah di ACC dan laporan resmi praktikum pertamanya. Oke, kemudian lanjut Mas Fadil, tolong. Selama praktikum diwajibkan memakai jas praktikum. Nah ini nanti ada jas lab ya. Jas lab itu silakan digunakan, dress code-nya adalah jas lab. Jas lab-nya ini silakan ya, kalau yang sudah punya dipakai aja, yang ada seperti itu ya. Mungkin yang dari SMP SMA masih ada, nanti silakan dipakai. Ataupun nanti bisa yang belum ada bisa beli ya di mana saja seperti itu. Kemudian sepatunya juga diperhatikan, sepatunya ini yang tertutup ya, sepatu yang cat gitu misalkan ya, sepatu cat. Jadi jangan pakai sepatu ini flat shoes itu yang terbuka atau pakai heels bahkan ya, itu jangan ya. Jadi pakai yang sepatu tertutup supaya aman ya, supaya aman kalau ada cipratan-cipratan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu, tetap keselamatannya bisa terjaga ya. Jadi dulu saya pernah ini malah kecipratan 2SO4 ya, pekat itu waktu praktikum. Untungnya pakai jas lab, jadi yang bolong itu jas lab.
bolong itu sampai bolong. Jadi nggak kena baju. Kemudian praktikan bertanggung jawab pada peralatan yang dipinjam ya. Kembalikan dalam keadaan lengkap, bersih dan kering. Apabila merusak atau memecahkan atau hilang ya, silahkan lapor dan nanti akan bisa mengganti alat tersebut ya. Kemudian setiap praktikan harus menjaga kebersihan, tertib, tenang dan teratur. Dilarang makan, minum, merokok ya, apalagi merokok. Meninggalkan lab tanpa seizin asisten. Oke, lanjut Mas Fadil. Penyusunan proposal dan pembuatan laporan dilakukan dengan bimbingan ya. Nanti ini konsultasi itu tadi ya. Kemudian praktikan harus menyerahkan laporan resmi praktikum minggu sebelumnya. Jadi di praktikum kedua itu tadi misalkan itu harus menyerahkan laporan resmi di acara pertamanya tadi ya. Apabila tidak mengikuti, menunjukkan surat izin ya atau surat keterangan. Kemudian responsi dan seminar dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh acara, 10 acara ini ya. Nah, nanti hal-hal yang lain yang belum tertulis di sini akan lebih lanjut ya diatur dengan kebijakan ya, sorry. Kemudian tata caranya nih konsultasi, praktikan membuat proposal dulu kan, buat proposal, kemudian nanti menghubungi asistennya untuk melakukan konsultasi. Jadi sebelum praktikum dilaksanakan. Jadi kalau saya tadi hari Selasa ya, Selasa siang, Selasa siang jam 1, setelah jam 1 ya, setelah jam 1. Kemudian konsultasi dilakukan sesuai jadwal konsultasi ya ini tadi. Kemudian praktikum telah dinyatakan layak apabila telah melakukan sesi konsultasi dan mendapatkan tanda tangan ACC. Oke. Itu ya harap diperhatikan untuk konsultasinya. Dan ini formatnya. Monggo Dil, silakan Dil diteruskan Dil. Dil. Untuk format penulisannya, suara saya sudah terdengar ya Pak? Ya, sudah. Ya, untuk format penulisannya, yang pertama ini ada untuk halaman awal ya, lembar pertama nanti seperti ini. Untuk logo pen-nya jangan lupa logo pen yang terbaru ya, karena dari praktikum sebelumnya masih banyak yang pakai menggunakan logo pen yang lama. Untuk fontnya menggunakan Times New Roman, font size-nya 14 dan spacing-nya 1,5 lalu di bold ya. Jadi nanti untuk laporan itu ntar kalian ada 2. Pertama ada yang TPD, ada yang TPM. Nah itu nanti dipisah jadi 2 buku yang berbeda. Nanti kalian ke fotokopian aja, fotokopian yang dekat UPN itu yang di belakang. Nanti minta bikin di sana itu bisa. Nah nanti itu dipisah satu untuk TPM, satu untuk TPD. Jadi yang di TPM nanti isinya udah sama proposal dan laporannya. Jadi nanti penulisannya proposalnya dulu, nanti udah di ACC, lalu terus laporan untuk acara 1, 2, 3, 4 untuk yang TPM, lalu yang untuk TPD-nya ada 6 acara. Nanti bikin hardcover ke fotokopian itu nanti bilang aja ke tukang fotokopian udah ngerti. Bikin sekitar 1 buku itu 500 halaman mintanya. Selanjutnya, ini tadi untuk penjelasan namanya ya. Lalu ini untuk format penulisan proposalnya. Pertama tadi ada covernya, lalu lembar pengesahan, kata pengantar. Selanjutnya bab pendahuluan, latar belakang. Ini latar belakang jangan lupa ya, karena dari kemarin itu praktikum-praktikum sebelumnya beberapa doang yang pakai latar belakang. Nanti di latar belakangnya, lalu tujuannya seperti apa, tujuan pustakanya seperti apa, lalu ada pelaksanaan percobaan, bahan alat, rekaman alat,
cara kerja, bagan alir, data percobaan, analisis perhitungan, dan daftar pustaka. Ini untuk yang boleh di-print sudah ada catatannya ya. Yang boleh di-print itu adalah logo, jurnal, grafik, tabel, dan rangkaian alat. Untuk tabel ini minimal 20 data, jadi gini, misalkan dalam satu praktikum, data yang kalian dapat itu ada 10 data misalkan. Nah, kalau misalkan data yang masih 10 data, itu nanti kalian masih tulis tangan. Tapi kalau misalkan data yang udah lebih dari 20 data, misalkan ada 25 data dalam satu variabel gitu. Nah, itu nanti kalian boleh di-print aja. Maksudnya pakai Excel kayak gitu, bisa bikin tabel pakai Excel atau pakai Word. Lalu untuk format penulisan laporannya, jadi setelah proposal tadi dilanjutkan oleh penulisan laporan langsung. Nah, untuk di laporannya seperti ini, ada cover acara, gambar pengesahan, hasil dan percobaan perhitungan, pembahasan dan kesimpulan daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini hal yang simpel ya, cuman tolong ditulis sesuai standar. Kalau misalkan di UPN biasanya pakainya yang standarnya API. Ini juga ada catatan juga untuk yang boleh di-printnya apa-apa aja. Jadi untuk ini udah ada yang mau ditanya lagi nggak? Untuk penulisan laporan dan proposalnya. Itu saya yakin mahasiswa masih Belum ada, Mas. bingung itu. Belum ada? Bener. Bener. Nanti asistennya yang nerangin. Ya mungkin nanti sekalian bisa diperjelas Sebentar. lagi Ini ketika- ini kan yang format penulisan laporan bab 3, bab 1, 2-nya di proposalnya ya. Ya, Oh Bu. iya. Bab 1 berarti nanti langsung. Jadi ada 2 buku, satunya untuk mekanik, satunya untuk difusional gitu ya. Ya, Bu. Terus ada apa itu? Cover tulisan yang di pinggir itu. Itu tadi yang tapi itu udah ditanyakan ke fotokopian, udah jelas, udah tahu ya dia kan. Ya. Jadi cuma dikasih fotokopian buku dengan kosongan gitu, nanti mahasiswa nulis di situ untuk proposal. Proposal diajukan sampai benar udah di ACC, baru nanti dia nulis laporan di buku itu juga gitu toh. Ya, Bu. Udah jelas adik-adik itu. Nanti kalian untuk kertasnya diisinya pakai kertas folio ya, minta ke mas fotokopiannya. Itu bisa di request nanti. Terus ini untuk acara-acaranya, jadi kan nanti ada 10 acara ya, 4 acara mekanik dan 6 acara untuk difusional. Nah, untuk pembelajaran kalian juga nanti sebelum praktikum mungkin bisa ditonton juga, ini ada link videonya untuk pembelajaran kalian sebelum praktikum biar ketika praktikumnya lebih mudah juga gitu kalian. Ini ada 10 acara, tapi yang dikerjakan totalnya semua 7 ya. Total pengerjaannya, Bu. Iya, ya toh 7 tok toh. Ini 10. Oh, 10, Bu, yang dikerjakan. 10 semua dikerjakan semua. Berarti Iya, 10 Bu. minggu itu nanti. Iya. Oh iya. Iya. Nanti ini dikerjakan semuanya. Oh, dikerjakan semua, ya. Lalu Yang untuk kelompoknya diingat. Acara pertama besok apa? Konsultasi. ya, Konsultasi sebelum, tidak boleh misalnya kamu praktikum Kamis siang terus pagi baru konsultasi. Ini kita Kamis pagi, maksimal itu malah Rebu pagi. Itu ya. Nanti barangkali belum di ACC. ya, ini untuk jadwalnya kalian ya. Untuk minggu pertamanya misalkan Umi minggu pertama M1. Berarti kan ini untuk praktikum di minggu depan ya, hari Kamis minggu depan. Dan tadi kan Pak Fauzan sudah memberikan jadwal konsultasinya ya. Pak Fauzan itu hari Selasa siang
setelah jam 1 nanti kalian bisa kontak ke beliau untuk melaksanakan asistensinya. Untuk teknisnya nanti ngikut dari beliau mau luring ataupun daring, yang penting nanti kalian sudah chat dulu, diusahain mungkin chatnya sebelum jam 12-nya gitu untuk konfirmasi ke Pak Fauzannya. Lalu untuk Bu Hasrinda itu hari Selasa juga siang, jam 1 sampai jam 3 untuk jadwal konsultasinya. Untuk Bu Hasrinda sistemnya luring nanti di kampus lab 2, kampus 2 lab PDTK. Lab PDTK itu nanti kalian naik 2 kali di lab kemarin itu. Terus nanti kalian naik 2 kali. Nah, itu nanti ada lab PDTK di sana. Kalau untuk saya sendiri ini mungkin bisa dicatat ya. Kalau untuk saya, konsultasi dengan saya itu bisa hari Senin dari jam 10 sampai jam 1, lalu jam 4 sampai jam 6 sore. Untuk tempatnya nanti di kampus. Lalu untuk selanjutnya ada hari Selasa, sama dari jam 10 sampai jam 1, dan jam 4 sampai jam 6. Yang terakhir itu hari Kamis, dari jam 3 sore sampai jam 6 maghrib. Benar tadi kata Bu Sinda, diusahain kalian nanti tuh untuk pengajuan proposalnya diajuinnya jangan mepet-mepet. Belum tentu nanti itu cuma sekali pertemuan doang untuk pertemuan proposalnya. Bisa jadi ada revisi, terus ada pertemuan selanjutnya. Jadi bisa aja untuk satu acara konsultasinya bisa lebih dari 1 kali gitu, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali. Nah itu nanti makanya dari jauh-jauh hari, kalau saya kan dari hari Senin, mungkin kalian udah bisa langsung ke saya gitu dari hari Seninnya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, bisa ketemu lagi hari Selasa, dan seterusnya seperti itu. Dari teman-teman masih ada yang mau ditanya lagi nggak untuk terkait dengan asistensi pagi ini? Halo, bisa ada tidak ini yang mau ditanyakan? Ini berarti besok yang M1, M4 D3 ketemu saya ya. Ibu. Terus M2 D1 Fadil. Ya. Pak Fauzan M3 dan D2. 3 D2, oke. Ya, M3 D2 yang D5 D6 belum ada di minggu besok sih. Jadi 2 acara, Fadil 2 acara, saya yang 3 acara. Itu nanti kalau konsultasi misalnya Senin siap mau konsultasi, hubungi dulu aja. Barangkali saya bisa ke kampus atau nanti di mana. Untuk menghindari, karena ini 3 kelompok yang saya. Ada yang belum jelas? Itu nanti proposal dan laporan satu kelompok satu toh? Iya, Bu. Nah, barangkali nanti mahasiswa tahunya sendiri-sendiri 500 lembar sendiri-sendiri. Atau udah tahu? Kayaknya juga kurang jelas itu. Jadi nanti satu kelompok ada 2 buku. Satu untuk mekanik, satu untuk difusional. Difusional benar ya, difusi. Ini kok pada anteng. Bingung. Kasihan ya semuanya. Udah belum? Ada yang ini merasa belum jelas atau masih kurang jelas, masih bingung nanti gimana penulisan laporannya atau pelaksanaan praktikumnya?
Oke, saya rasa sudah ya, sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Oke, terus apa lagi ya? Di bawah ada apa lagi, Dil? Berapa itu Tadi aja sih? di tata tertib itu seperti praktikum yang lain, praktikan membawa serbet ya. Oh iya, ada serbet, Bu, kalau di praktikum lain. Nah, ini juga membawa lah itu kan harus mengembalikan alat dalam keadaan mengembalikan alat dalam keadaan bersih, nah dibersihkan. Masing-masing perhatikan ya bawa serbet. Jangan terus itu dua anak, oh mungkin Umi yang bawa, oh mungkin Rafsani, ternyata dua-duanya nggak bawa. Ya, selain itu juga untuk ini cuci tangan juga kan, Bu, masing-masing. Nih, nih. Diminta tolong nanti di ini ya, bawa serbet ya, masing-masing praktikan sendiri-sendiri. Oke, kemudian apa lagi ya? Sudah kan ya? Mungkin ke ini kali ya. Ke laporannya tadi, Dil, coba Dil. Penyusunan laporan tadi. Nah, ini sama ya, ini masih sama seperti yang atas apa tadi coba? Atas, slide atasnya. Oke, ini untuk proposalnya ya. Proposal berarti bab 1, 2, sampai bab 2 kemudian data percobaannya juga di situ ya. Ini kok ada data percobaan sama analisis. Di data percobaan kan belum ada di proposal ya sebenarnya ya. Iya nih, kayaknya belum ada nih. Data percobaan di hasil percobaan, datanya. Biasanya gimana, Dil? Ya Bu, untuk nanti mungkin sampai di proses Bagian akhir alir, aja. oke. Analisis kan di modul ada itu. Tapi Ya. datanya kan belum ada ya. Mungkin besok ini sampai ini aja deh, sampai analisis perhitungan, cuma data percobaannya nanti dipindah di Dipindah. hasil percobaan. Iya. Iya. Oke, itu ya. Iya, kemarin Jadi dari cover ada daftar pustaka juga ada. tetap sekap. Berarti nanti ini setelah jadi laporan terus dijadikan satu gitu ya, atau gimana? Nanti, Ya udah jadi satu itu ya. ya Pak, satu buku, jadi misalkan acara M1, nanti pertama bikin proposal dulu, terus ketika proposalnya udah di ECC, di halaman selanjutnya itu nanti bikin ini lagi Pak, bikin Cover lagi. cover lagi, terus baru Untuk dilanjutin yang lagi untuk laporannya. dalam buku yang sama diteruskan itu. Besok Ya. nanti akhirnya ngumpulinnya 2 gitu. Ngumpulinnya, Kalau udah selesai semua. ya Bu, 2 buku itu berarti. Oh. Oh, 2 ya? Nggak jadi satu ya? Enggak Pak, jadinya dipisah TPD sendiri, TPM sendiri. Enggak, maksudnya proposal sama laporan resminya nih loh. Ini Jadi kan satu, kalau proposal dan laporan resmi jadi satu buku. jadi satu kan berarti kan. Berarti Cuma nanti beda bagian mekanik sama difusinya sendiri-sendiri. ya, berarti ini nanti menyerahkan proposalnya ini belum dijilid kan, gitu kan ya? Atau gimana? Biasanya Kalau dulu itu udah dijilid Pak, jadi bentukannya udah dalam bentuk buku. terus nanti setelah proposal selesai nih, setelah praktikum kemudian bikin laporan. Nah, laporannya gimana? Itu kan langsung bikin 500 halaman itu Pak. Jadi pakai hardcover kayak buku, Udah di situ, misalkan langsung di situ. seminar penelitian atau Oh, jadikan satu semua acara gitu? iya Pak, jadi Oh, satu semua acara. berarti khusus laporan resmi aja itu? Yang jadi satu semua acara itu laporan resmi yang isinya yang bawah ini, yang bab. Enggak Pak, jadi di dalam buku itu sudah berisi proposal dan laporan. Oh, Besok yang satu itu laporan yang seminar, Pak. Yang cuma satu kelompok satu itu laporan seminar. Ya. Tapi yang ini berarti dia totalnya ngumpulin proposal dan laporan yang mekanik, yang difusi, terus yang terakhir yang seminar itu hasil seminar. jadi sendiri Iya, Dil. proposal sama yang hasilnya. Proposal sama praktikum sama proposal sama laporannya
Kalau mekanik di buku yang mekanik, kalau yang difusi di buku difusi gitu diteruskan. Jadi dia udah punya buku kosong gitu, istilahnya buku kosong gitu ya Pak. Buku kosong di hardcover 500 lembar itu tadi untuk yang mekanik, 500 lembar yang tadinya kosong. Terus mereka nulis proposal, tulis tangan gitu. Pakai buku ya ini ya, Bu ya? Iya, Iya. Pak. Buku 500 halaman itu. Kosongan ditulis. Nah, jadi sepertinya ditulis tangan dulu. Iya, ditulis tangan, Bu. Kecuali yang seminar itu mana yang boleh di print. Oke, kalau ngeprint di buku gimana tuh? Di buku terus ditempel. Oh, Iya, Dil. Iya, Bu. Dulu sistemnya, kan soal dulu tuh yang ditempel kan hanya tabel saja, Grafik, terus tabel. logo kan sedikit aja, jadi ditempel bisa. oke. Ya wis, gitu. Udah paham belum nih yang praktikannya nih, Lah ya makanya Banyak. mahasiswanya kan, wah ini kok nggak seperti biasanya. Kalau yang praktikum sebelumnya kan cuma satu, nggak ada proposal, jadi cuma dia ada data ditandatangani, ACC laporan sementara, mahasiswa tanda tangan, asisten tanda tangan, terus dibuat laporan, kumpulkan minggu depan, kan seperti itu. Lah ini kan ada proposal, ada laporan. Ya, itu ya nanti ya. Sudah paham ya semuanya. Oh, permisi, Pak. Saya mau tanya, Pak. Nah itu. Itu nanti kan proposalnya pakai daftar pustaka kan, Pak. Nah, itu nanti di akhir laporannya ditulis ulang nggak? Misal kalau yang di proposal ini. Di proposal itu ada tuh daftar pustaka. Di laporan juga ada, Pak. Laporan juga ada. Jadi nanti yang di laporan akhir itu ditulis juga daftar pustaka yang buat proposalnya. Nggak usah, Dek. Kecuali kalau misalnya nanti kamu dipakai lagi. Ada tambahan lagi, boleh nambah gitu ya. Ya, misalkan nanti di pembahasan untuk memperkuat bahasan yang udah kamu bikin, kamu pakai citasi A misalkan. Nah, kebetulan citasi A ini sama kayak yang ada di proposal. Nah, itu nanti ditulis lagi. Cuma ketika citasinya berbeda, nggak usah ditulis lagi. Ngerti nggak, Dek? Oh, iya ya. Terima kasih. Ya. Izin bertanya, Mas. Ya. Melanjutkan pertanyaannya Aksa tadi, kalau misalnya nggak ada daftar pustaka yang di laporan tadi, maksudnya masih sama kayak yang di proposal. Nah, itu ada halaman khusus untuk daftar pustaka, berarti kosong gitu. Apa nggak usah aja? Kalau misalkan emang bener-bener nggak ada, yang nggak usah diisi aja. Masa yang nggak ada daftar pustaka? Iya, cuman kalau bisa kaya lah. Kan, Ada. iya. Dasar teori itu ada. Tuh ya. Kemudian di pembahasan tuh juga harus ada itu. Nggak mungkin nanti pembahasan nggak ada daftar pustaka itu ya berarti kalian nggak bahas apa-apa gitu kan. Yang namanya pembahasan tuh jadi kan dia membahas hasil percobaan ya. Jadi ini saya sekalian aja ya saya Ada dasarnya. jelaskan ya. Jadi hasil percobaan dan perhitungan nih di bab 3 ini hasil percobaan dan perhitungan. Jadi ini nanti isinya adalah data kalian, data praktikan ya, data praktikum yang dituangkan dalam bentuk ini tabel ataupun gambar. Jadi gambarnya itu grafik gitu kan ya, grafik. Misal semakin lama ini maka semakin besar misalkan gitu ya. Jadi itu nanti tuangkan aja dalam bentuk apa tadi grafik atau tabel. Nah, kemudian grafik atau tabel itu ya nanti dibahas di pembahasan seperti itu ya. Jadi yang namanya pembahasan itu membahas hasil percobaannya tadi. Nah, pembahasan ini isinya adalah analisa hasil percobaan dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi kan tentu ini bukan praktikum ini kan bukan kalian yang pertama melakukan gitu kan. Jadi ada orang-orang sebelumnya yang sudah melakukan juga tentang difusional, kemudian mekanik dan lain-lainnya. Jadi nanti dibahas sesuai enggak
apa yang kalian dapat ini dengan teori yang sudah ada. Seperti itu. Misalkan jadi kalian ini sudah dapat ini ya, mata kuliah TPD ya, TPD sama pemisahan mekanik ya, pemisahan mekanik. Ya, TPD ya, pemisahan difusional. Yang satunya adalah mekanik. Yang mekanik itu selalu bersifat fisik ya, selalu fisik. Jadi untuk zat-zat padat ya, zat padat itu yang mekanik. Misalkan pemisahan apa namanya, pakai Operasi mungkin. operasi apa namanya, filtrasi gitu kan ya, filtrasi kemudian Sedimen. sedimen ya, itu pakai itu. Tuh selalu ada zat padatnya di situ. Padat. Nah, kemudian difusional berarti yang menggunakan prinsip difusivitas ya, jadi ada perbedaan konsentrasi di situ. Ada perbedaan konsentrasi tinggi dan rendahnya. Kamera aku. Nah, itu ya. Nah, pembahasan tadi itu membahas apa yang sudah kalian dapatkan dengan teori yang sudah ada. Jadi bahas sesuai enggak di situ. Kalau sesuai ya disertakan alasannya gitu. Alasannya kenapa kok bisa muncul hasil seperti itu. Kalau nggak sesuai ya ditulis saja, tetap ditulis saja hasilnya tidak sesuai dengan teori seperti itu misalkan. Jadi nanti disertakan alasannya kenapa bisa tidak sesuai seperti itu ya, dengan hipotesa ataupun dengan teori yang sudah ada. Nah, alasan ini tentu eh, sudah ada juga kan yang melakukan gitu kan. Nggak mungkin yang namanya eh, percobaan ini orang-orang itu selalu melakukan sesuai hasilnya seperti itu. Pasti ada yang miss gitu kan, ada yang miss. Itu cari aja di Google gitu kan, atau di buku atau di jurnal seperti itu. Tulis nanti alasannya itu kenapa kok bisa anomali seperti itu, bisa timbul beda seperti yang dihipotesakan. Nah, alasannya ini nanti jangan yang bersifat teknis ya. Sifat teknis itu misalnya seperti alatnya rusak gitu kan, atau alatnya belum dikalibrasi atau kotor ataupun waktunya kurang gitu kan ya, atau reagennya rusak, itu alasan teknis ya, itu alasan teknis. Jadi alasannya beri alasan yang ilmiah. Jadi alasan ilmiah tuh berkaitan dengan apa yang diujikan gitu di praktikum. Fenomenanya seperti itu ya, fenomenanya di praktikum tuh kalian analisa kok bisa berbeda tuh, apa yang menyebabkan dia berbeda. Seperti itu ya analisanya. Nah, setelah di pembahasan nanti masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ini sebenarnya adalah poin-poin dari pembahasan ya, poin-poin dari pembahasan. Jadi misalkan eh, di pembahasan tuh ada 3 poin seperti itu ya, 3 poin yang dibahas. Maka kesimpulannya ini juga 3 poin, Tuan. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Nah, pembahasan ini berawal dari apa? Tujuan percobaan ya. Tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, jadi sebenarnya tujuan, pembahasan, kesimpulan itu ada benang merahnya, ada relevansinya, ada apa namanya? Hubungannya, ada benang merahnya. Jadi yang namanya kesimpulan itu menjawab tujuan. Ya, kesimpulan itu menjawab tujuan. Nah, ini supaya kalian jelas saja nanti kalau di penelitian atau di skripsi ya seperti itu, atau ketika menulis artikel ya, yang namanya kesimpulan itu menjawab tujuan. Ya, jadi misalkan tujuannya ada 3 tadi ya, misal tujuannya ada 3 untuk mengetahui hubungan antara misalkan ya, hubungan antara suhu dengan konsentrasi produk ya, misalnya seperti itu yang pertama. Dan yang kedua mengetahui hubungan antara waktu ya dengan konsentrasi produk ya. Kemudian yang ketiga
mengetahui hubungan antara konsentrasi reaktan dengan konsentrasi produk. Nah, ini misalkan ya, misalkan aja. Jadi ada 3 poin itu tadi yang akan dicari dalam suatu percobaan atau penelitian. Jadi 3 poin itu nanti yang akan dibahas, ya, yang akan dibahas. Ya, yang pertama membahas tentang hubungan antara konsentrasi apa tadi, suhu dengan konsentrasi produk, misalkan seperti itu. Nah, nanti dapat dari mana? Dapat dari hasil percobaan, ya. Percobaannya dengan suhu yang berbeda kan didapatkan hasil konsentrasi produk yang berbeda juga. Nah, itu ada bikin grafik gitu atau tabel. Nah, nanti dibahas di pembahasan seperti itu. Kemudian yang kedua juga waktu dengan konsentrasi produk, ya, waktu dengan konsentrasi produk. Jadi nanti kalian misalkan percobaannya itu diteliti, diamati dengan selang waktu yang berbeda. Misal 10 menit, 30 menit, 1 jam. Nah, itu nanti kan bisa membentuk grafik seperti itu kan ya. Grafik, kemudian nanti dibahas. Semakin lama waktu, maka semakin tinggi konsentrasi produknya atau seperti apa gitu kan misalkan. Nah, kemudian yang ketiga tadi konsentrasi reaktan dengan produk ya, reaktan dengan produk. Itu juga konsentrasi reaktan yang berbeda menghasilkan produk yang berbeda itu kan. Nah, itu nanti dibahas di situ di pembahasan. Itu ya, jadi ada hubungannya antara tujuan, kemudian hasil percobaan, pembahasan dan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu merupakan apa ya? Jawaban singkat dari tujuan. Ya, dan kesimpulan dari suatu konklusi ya dari apa yang sudah kalian bahas gitu kan. Semakin tinggi ini maka semakin tinggi konsentrasi produk karena ini dah itu namanya kesimpulan ya. Kesimpulan tuh poin-poin ringkas ya. Ada misalkan 3 tujuan berarti ada 3 kesimpulan seperti itu. Itu adalah yang benar seperti itu ya untuk apa namanya laporan kemudian penulisan artikel seperti itu. Kemudian diperhatikan juga untuk daftar pustaka, ini daftar pustakanya cari citasi ya, dibikin citasi nanti di dasar teori dan pembahasan seperti itu ya, terutama pembahasan dan dasar teori. Jadi setiap kalian menuliskan suatu state ya, setiap ada statement itu harus ada yang namanya citasinya. Ya, harus ada yang namanya citasinya. Dapat dari mana state kalian itu kan ya. State kalian tuh dapat dari mana? Pasti harus ada yang namanya referensinya. Jadi kalian dapat dari mana tuh ditulis di situ ya. Tulis citasinya, misal Fadil 2021 ya itu tulis. Dan setelah disitasi nanti tuliskan referensinya di daftar pustaka itu. Ya, format penulisan daftar pustaka diperhatikan lagi, jangan beda-beda ya. Kalau pakai format Harvard ya Harvard semua gitu kan ya. Kalau ada yang di mana tuh di Word tuh kan ada tuh formatnya di reference ya, di reference tuh ada. Atau pakai Mendeley ya itu yang lebih mudah. Kemudian kalau mengambil referensi juga diperhatikan jangan dari yang sumber yang tidak valid ya. Tidak valid itu misalkan Wikipedia atau Blogspot gitu ya. Itu kan semua orang bisa menulis dari situ. Ataupun status Facebook mungkin ya. Nah, itu semua orang bisa menulis dari situ kan. Jadi harus yang valid ya. Harus valid itu misalkan dari buku ataupun dari jurnal atau dari conference internasional atau nasional gitu kan. Dari artikel kemudian disertasi mungkin bisa ya disertasi. Kalau untuk level praktikum masih bisa ya disertasi bisa. Nah, jadi ada sumber-sumber yang valid, sumber-sumber yang valid. Jadi meskipun nanti kalian menemukan di Wikipedia misalkan, itu cari di sumbernya. Jadi Wikipedia kan ada sumbernya juga tuh di bawah tuh ya daftar pustaka. Cari di situ. Benar ada nggak di sumber itu kan?
Nah, nanti yang ditulis yang sumbernya itu, ya sumber yang aslinya ya, jangan yang dari Wikipedia. Itu ya, itu untuk daftar pustakanya seperti itu. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi untuk penulisan laporan, ya sekaligus belajar atau latihan untuk penulisan laporan atau artikel yang nanti akan berguna juga di semester-semester selanjutnya untuk penelitian gitu kan, atau untuk skripsi, tugas akhir dan lain-lain. Itu pasti akan berguna. Ataupun nanti pas kerja pun juga ini bakal nulis laporan gitu kan. Laporan, kemudian kalau kalian berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, nanti juga pasti ada penulisan laporan. Itu ya, jadi ini kita sekaligus latihan yang benar tuh bagaimana dia harus sistematis ya. Penulisan laporan sistematis. Ada tata caranya, ada tata caranya. Lalu apalagi ya, sudah ya. Saya rasa sudah cukup seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Bu Waslinda dan Fadil? Kalau dari saya nambahin sedikit Pak, mungkin untuk teman-teman besok ketika ngambil dari jurnal, citasinya mungkin kalau bisa jangan terlalu tua gitu, mungkin maksimal 5 tahun terakhir lah. Soalnya kan kalau misalnya kalau dari jurnal kan setiap tahunnya terus berkembang jadi lebih baik gitu. Nah, mungkin pakainya 5 tahun terakhir aja biar lebih enak juga. Kecuali kalau untuk buku, mungkin kalau buku-buku tertentu yang edisi terakhirnya, mungkin edisi terakhirnya itu dari tahun 2005 gitu, dari tahun 2000 ya itu nggak apa-apa kalau dari. Terus untuk jurnal juga kan bisa akses pakai yang ini ya, pakai Science Direct mungkin. Itu dari UPN udah berlangganan juga, jadi teman-teman bisa pakai login pakai email UPN-nya nanti. Soalnya kan dari Science Direct juga skalanya udah internasional, jadi dan lebih lengkap juga. Jadi teman-teman bisa ngeliat dari sana juga kalau untuk itu. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya itu tadi ya tambahan, tolong diperhatikan. Bu Aslinda, silakan ada yang ditambahkan. Ya, cukup. Cukup ya? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dari praktikan? Permisi ya, saya mau tanya lagi. Silakan. Ya, di situ kan ditulisnya itu yang boleh diprintkan logo, jurnal, dan lainnya kan, Pak. Nah, itu kan logonya ditaruh di cover. Nah, covernya itu di print semua apa cuma logonya aja? Gimana tuh? Jadi kalau misalkan cover ini, kalian nanti print logonya aja, biar gampang. Jadi print logonya nanti sisanya ditulis tangan sama kalian. Itu ya. Kalau saya soal format-format ini yang penting kalian nggak kesusahan aja gitu. Yang memudahkan kalian aja gitu. Nggak masalah saya kalau nulis format-format ini. Yang penting Kalau misalkan kalian mau lebih cepat gitu ya, ya ini mungkin di print satu lembar kayak gini nanti ditempel di covernya nggak apa-apa, di cover di kertasnya ya, karena di halaman kosongnya nggak apa-apa juga. ya yang penting ini aja, yang penting ilmunya dapat lah kalau saya itu ya, ilmunya dapat dari praktikum ini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Berarti itu boleh di print kan, nggak harus ditulis tangan. Untuk halaman ini ya bisa di print Iya. nanti. Oh iya, terima kasih, Mas. Yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kalian gini ya, praktikan ini, mungkin udah ada juga laporan-laporan dari yang kakak angkatan kalian ya, tahun-tahun sebelumnya itu ada juga. Tapi tolong diperhatikan lagi, bener nggak gitu ya, apa yang sudah dibuat itu mengenai substansi pembahasannya kan, terutama pembahasannya tuh sudah benar atau
masih ada yang keliru ya. Kalau ada yang keliru silakan dicek lagi yang benar tuh bagaimana gitu. Karena saya lihat yang kemarin-kemarin tuh juga ini banyak yang hanya meniru aja gitu kan. Meniru aja kemudian pembahasannya sama persis gitu kan, sama persis. Walaupun keliru juga tetap ditulis gitu ya. Nah, itu tolong nanti lebih diperhatikan di situ lagi ya. Perhatikan situ lagi itu dicek lagi sudah benar apa belum. Tuh ya. Kalau kemarin tuh yang pas awal saya masuk ini ya, drying itu ya. Drying saya dapat drying nggak di sini? Drying itu Di perhitungannya 1. salah itu, perhitungan drying itu waktu saya pertama masuk itu tahun 2019 apa ya? Itu salah, benar-benar salah di situ ya, karena penelitian saya sendiri kan juga tentang drying itu, S2 tentang drying saya. Jadi perhitungan dari kadar uap airnya itu salah. Cuman saya sudah bikin video yang benar gimana gitu. Saya sempat dulu tuh bikin video. Coba nanti saya cari lagi, saya kirim ke grup aja ya. Saya kirim ke grup kalau saya nemu nanti. Itu perhitungannya untuk drying. Sudah sempat saya benarkan juga sih yang praktikum sebelumnya itu, tapi kan banyak vlog juga gitu kan. Mungkin belum semuanya yang tahu itu, belum semua tahu. Dan nanti saya lihat lagi. Kalau ada saya kirim ke grup. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada, terima kasih. Kita akhiri aja. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi ini ya, menjadi bekal dan mendapatkan berkahnya gitu kan ya. Kemudian praktikumnya juga berjalan dengan baik, lancar ya. Sehat terus semuanya, selamat, tidak ada satu hal yang tidak diinginkan yang terjadi seperti itu ya. Kita berharapnya praktikum ini berjalan lancar gitu kan. Sehingga nanti di akhirnya kita bisa dapat berkahnya juga, dapat berkahnya dan dapat ilmunya gitu kan ya. Jadi nggak cuma menjalankan kewajiban praktikum aja, kemudian selesai seperti itu ya. Tetap nanti harus ada yang bisa diambil dari praktikum ini. Gitu. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.